Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang teman-teman ya. Saya ucapin salam, nanti teman-teman boleh jawab salamnya di kolom chat ataupun di open mic ya. Biar kita ada interaksi dua arah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya di sini dalam keadaan sehat ya. Wow, malam minggu ya. Terima kasih Kak Rati dan Kak Hanum. Kak Rati dan Kak Hanum di mana nih domisilinya? Masya Allah malam minggu, kumpul keluarga, anak-anak udah pada aman semua, Bun. Ya, malam hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang from screen time to sweet time. Jadi ini tuh merupakan Bestie Talk ya, program pertama yang diusung oleh Kang Fazar sebagai penulis buku Digital Bestie. Nah, kita berharap program ini itu bisa rutin, bisa sebulan sekali gitu ya. Jadi Basic Talk program webinar dari Digital Besti ini tuh sebagai ruang aman dan hangat untuk para orang tua. Di mana orang tua, guru, dan siapapun pasti peduli banget ya sama tumbuh kembang anak di era digital. Dan pastinya punya banyak banget kegelisahan dan pertanyaan ya. Nah, setiap episodenya insya Allah nanti mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah permudah untuk kita hadirkan expert dari psikolog anak, guru, kreator konten edukatif, hingga pakar teknologi untuk kita ngobrol bareng gitu ya, Bestie Talk. Kayaknya santai aja, bahas yang dalam yang penting pertanyaan teman-teman, kakak-kakak, bunda-bunda, ayah-ayah gitu ya, bisa terjawab. Gimana gimana rasanya kita tuh ngobrol sama bestie gitu ya. Karena kan kalau misalnya jadi orang tua tuh kadang kita bingung ya mau ngobrol sama siapa gitu ya. Nah, ini ada program Besti Talk yang mudah-mudahan bisa jadi sebuah jawaban ya dari pertanyaan dan kegelisahan kita semua sebagai orang tua. Karena di dunia yang serba cepat ini kita butuh lebih dari sekedar larangan. Larangan ke anak tuh nggak cukup ya. Misalnya nggak boleh ini, nggak boleh ini, itu tuh ah, di rumah mereka nggak melakukan, tapi sama teman-temannya di luar rumah bisa banget mereka melakukannya. Duh, takut banget ya. Semoga Allah selalu jaga generasi kita, teman-teman ya. Jadi kita butuh arah, butuh cerita dan teman seperjalanan, dan itu semua kita temukan di Bestie Talk, gitu, teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh banget nih ajakin orang-orang terdekat kita untuk bisa ikutan acara Bestie Talk karena kita tuh nggak cukup untuk ngedidik anak kita sendiri di rumah gitu. Karena suatu hari nanti anak kita akan keluar main. Jadi kita udah capek-capek, ini udah bijak banget gitu ya dalam penggunaan gadget di rumah, udah diatur waktunya. Kemudian tiba-tiba dia main keluar, temennya bawa HP gitu ya, dan bablas gitu. Nah, jadi kita perlu nih ajak nih orang tua dari teman anak kita gitu kan. Jadi biar sefrekuensi juga gitu dalam memberikan kebijakan dalam menggunakan gadget ke anak gitu. Sebelumnya perkenalkan ya, saya belum kenalan. Hai teman-teman, saya Jeluvina. Jadi saya adalah seorang penulis ya yang support banget nih pokoknya tentang perkembangan anak karena salah satu alasan terbesar saya untuk semangat menulis itu adalah anak karena anak adalah harta yang paling berharga energi kita semua ya. Jadi jangan sampai malah kita eh, nggak berkarya gitu ya nggak produktif gara-gara ada anak nih. Aku nggak bisa ini nih gara-gara ada anak nih. Enggak, justru anak itulah yang jadi semangat kita untuk berkarya, untuk belajar, untuk produktif gitu ya. Wah, Kak Hanum di Kaltim, Kak Hanum di Kaltim, gimana kabarnya? Mudah-mudahan aman semua ya. Kita sekarang lagi buka medsos tuh rasanya, oh wow gitu ya. Gimana teman-teman perasaan teman-teman hari ini? Boleh saya sebelum mengundang pembicara kita ngobrol sebentar dong. Perasaan teman-teman hari ini gimana? Kalau saya itu, wah, pokoknya setiap buka media sosial tuh rasanya beritanya tuh nggak bikin nyaman hati ya. Kita ikut kecewa, ikut marah gitu. Mudah-mudahan semuanya bisa kondusif dan bisa ketemu titik terang. Kita juga berdoa untuk negara kita tercinta karena kita nggak cukup nih berjuang dari keluarga aja, tapi setelah dari keluarga kita butuh ke lingkungan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, kemudian akhirnya ke sistem negara ya mudah-mudahan negara juga bisa membantu kita ya untuk
nih ngejagain anak kita dari situs-situs dan game-game yang lebih banyak bahayanya untuk anak-anak dan anak-anak. Oke, mungkin itu aja teman-teman pembuka dari saya. Kita nanti bakal ngobrol sama Kang Fazar Firmansyah sebagai penulis buku digital Besti. Di sini yang hadir udah ada yang baca buku digital Bestinya. Nah, itu enak banget tuh dibaca teman-teman. Karena bukunya itu cocok banget untuk orang tua yang sibuk dan memang belum terbiasa membaca buku gitu. Karena isinya itu langsung to the point banget, langsung to the point, langsung tips and trick gitu. Jadi jelas banget gitu. Jadi enak banget yang belum baca bisa dibaca gitu ya. Kemudian Kang Fajar Firmansyah ini juga merupakan kreatif director dari Motivasi Inspira gitu dan juga merupakan ex profesional telco selama 7 tahun gitu teman-teman. Nah kita juga nanti akan dapat nih ilmu dari Kang Riki Aji yang merupakan cyber security enthusiast ya dan lecture of cyber security and cryptography dan juga ternyata mereka ini adalah teman SMA dulu ya jadi berkolaborasi teman-teman mungkin ada teman yang punya satu keilmuan yang sama bisa banget ya kolaborasi karena kita nggak akan bisa melakukan segala sesuatu itu sendirian kita perlu banget kolaborasi. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu dong sama Kang Fazar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman boleh izin saya konfirmasi apakah suara Kang Fajar terdengar? Kalau di sini alhamdulillah terdengar dengan jelas. Aman suara? Aman ya? Oke, alhamdulillah terdengar. Terima kasih Kak Rati untuk konfirmasinya. Oke deh, mungkin langsung aja saya kasih ke Kang Fazar. Nanti setelah dari Kang Fazar, kita lanjut ke Kang Riki. Nah, teman-teman yang udah punya pertanyaan nih, yang udah bawa pertanyaan dari berapa bulan yang lalu gitu ya, atau memang udah berencana bertanya, boleh banget langsung aja di kolom chat, atau nanti bisa open mic di akhir acara gitu ya, setelah Kang Fajar dan Kang Riki berbagi. Tapi boleh banget dicicil dari sekarang aja untuk kasih pertanyaannya di chat biar nggak lupa. Apalagi kalau sambil curhat ya ngetiknya panjang. Boleh ya Kang Fazer ya nanti sekalian curhat ya. Boleh silakan. Oke, silakan Kang Fazer. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin share screen dulu ya. Oke, kelihatan nggak di sana? Oke, udah kelihatan. Oke. Nah, karena hari ini bertepatan dengan hari Minggu, kita nggak akan bahas yang berat-berat, tapi kita akan bahas yang dekat-dekat saja dengan keseharian kita. Kita akan bahas sesuatu yang sering kita pegang, sering kita bawa kemana-mana, sering kita mainkan, tapi jarang kita kendalikan nih. Jarang kita kendalikan. Ya, semuanya pasti pegang gadget. Tapi kali ini kita bakalan ngobrolin gimana sih caranya screen time yang sering kita habiskan dalam satu waktunya. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa tebak berapa lama sih dalam satu hari teman-teman menggunakan screen time di sini, menggunakan gadget gitu. Dicek, bisa dicek. Bagaimana mengubah screen time bisa jadi sweet time dalam ruang lingkup keluarga, biar kita bisa aman dan nyaman mendampingi anak di ruang digital. Nah, tadi sedikit perkenalan udah disampaikan oleh J. Jadi saya Fajar Firmansyah, aktivitas saat ini selain menulis buku juga kreatif director di Motivasi Inspira dan pernah 7 tahun jadi profesional di industri telco industri. Nah, mungkin di sini teman-teman semua sudah lazim dengan pemandangan seperti ini ya, yang biasa ditemukan entah itu di food court, di resto atau di cafe. Jadi 3 minggu yang lalu itu saya dan istri makan di sebuah resto, di sebuah tempat makan. Terus menemukan ada satu keluarga kecil ya, satu orang anak yang mungkin baru usia 2,5 tahun dan ayah ibunya. Jadi sambil menunggu
pesanan makanan datang, jadi si ayahnya mendudukkan anaknya di kursi makan anak sambil dikasih gadget biar anteng. Bayangin anaknya masih 2,5 tahun gitu, karena belum bisa berjalan. Dan ayahnya sambil buka gadget juga, entah itu main game, entah itu untuk cek scrolling media sosial dan yang lain. Dan ibunya pun sama, entah untuk masukin keranjang kuning di Shopee atau dan yang lainnya. Jadi pemandangan ini sering banget kita saksikan di luar sana. Atau mungkin jangan-jangan di keseharian di keluarga kita juga sering seperti ini. Kita duduk satu meja dengan niatan untuk makan bareng bersama, tapi justru malah sibuk sendiri masing-masing itu dengan dunianya masing-masing. Suaranya hanya suara notifikasi dari gadget, tidak ada suara obrolan gitu. Semuanya hening. Yang terdengar hanya suara notifikasi dari smartphone masing-masing. Nah, jadi yang jadi masalahnya bukan cuma screen time. Kalau screen time kan kita bisa hitung di settingan smartphone kita gitu. Tapi sweet time yang hilang gitu. Jadi kebersamaan yang biasanya harusnya kita itu sama-sama saling ngobrol satu sama lain, tapi justru sibuk scrolling masing-masing gitu. Niatnya kita liburan bareng, tapi malah yang ada malah sibuk masing-masing di tempat liburan. Kita satu mobil, satu kendaraan, tapi masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Apalagi tadi kita di meja makan yang harusnya makan bersama dan membuka topik obrolan dan diskusi, justru malah hilang gitu. Malah digantikan oleh screen time yang tidak ada, bukan tidak ada manfaatnya, tapi tidak ada membangun bonding kedekatan antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya. Jadi yang terjadi justru gadget seringkali jadi orang ketiga di rumah atau di dalam rumah tangga kita ya. Bukan orang lain terus yang dihadirkan justru gadget, sebuah benda yang dihadirkan oleh kita sendiri di dalam rumah yang menjadi orang ketiganya itu. Selanjutnya kita serumah tapi kayak LDR nih. Kita hidup satu atap tapi jarang saling tatap, jarang saling menggenggam tangan pasangan, menggenggam tangan anak-anak kita. Yang paling sering terjadi justru sering menggenggam gadget atau smartphone kita masing-masing. Dan saat makan bareng, kita sibuk scroll masing-masing. Gitu. Jadi harusnya itu kita ngobrol tanpa scroll, tapi malah disibukkan dengan scroll masing-masing gitu. Anaknya sibuk ngejar push rank, ayahnya mungkin sibuk dengan cek cek DM dan email. Orang tuanya sih, ibunya mungkin sibuk dengan cek medsos dan yang lainnya. Gitu. Jadi tidak ada kedekatan bonding antara satu sama yang lainnya. Nah, di 2019 hal itu pernah terjadi pada anak pertama saya ini namanya Hamas. Jadi usianya masih 3 tahun gitu. Jadi kami menemukan dia tertidur sambil menggenggam handphonenya. Bukan handphonenya, menggenggam handphone kami gitu. Jadi ketika dia matanya sudah terpejam, tapi videonya masih menyala, masih berputar gitu. Awalnya kami mengenalkan dia dengan animasi edukasi anak gitu. Kita pikir nggak apa-apa lah sesekali dan nggak apa-apa lah toh kontennya juga bagus, kontennya bisa mengajak anak kepada hal-hal yang baik, belajar berkata baik, belajar edukasi Islam. Tapi yang terjadi justru yang dulu kami kira belajar ternyata malah dia bikin sulit berhenti gitu. Yang tadinya cuma beberapa menit lama-lama tambah beberapa jam, yang tadinya cuma sesekali lama-lama jadi kebiasaan. Sekalinya kita ambil smartphone dari tangan dia, apa yang terjadi ya dia tantrum, rewel, sampai histeris gitu. Nah, maka sebelum lanjut sampai ke tahap yang lebih ekstrim lagi, kami memutuskan langkah bagaimana sih caranya agar si anak ini tidak lekat dan ketergantungan dengan gadget. Biar screen time yang dia habiskan dalam satu hari ini bisa dirubah menjadi sweet time bersama kita selaku orang tuanya. Dan mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan kepada teman-teman juga di sini. Nah, di tahun 2024 ada 1.326 anak yang diberi nama Muhammad Al-Fatih gitu. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang memberikan nama anaknya Muhammad Al-Fatih, kalaupun bukan anaknya mungkin anak saudaranya, anak tetangganya, anak didiknya mungkin bagi yang profesinya guru atau sahabat atau teman dari anak kita yang bernama Muhammad Al-Fatih. Jadi artinya apa? Artinya banyak orang tua menaruh harapan besar kepada anaknya. Atau misalnya di sini teman-teman bagi yang belum kenal siapa Muhammad Al-Fatih,
Muhammad Al-Fatih adalah penakluk Konstantinopel, bagi teman-teman yang belum mengetahui. Jadi pejuang hebat, penakluk dunia. Jadi di usia 6 tahun, 16 tahun sudah menguasai 8 bahasa. Sejak balik sampai meninggalnya tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan tahajud. Ya Masya Allah ya. Dan menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun. Jadi sebagai ikon pahlawan dan pejuang hebat Muhammad Al-Fatih ini. Makanya di tahun 2024 tidak heran banyak orang tua yang memberikan nama Muhammad Al-Fatih dengan harapan semoga anak-anaknya itu bisa menjadi pejuang hebat dan penakluk dunia seperti Muhammad Al-Fatih. Itu harapannya. Tapi yang jadi tantangan, kita ingin anak menjadi pejuang hebat seperti Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Tapi faktanya anak kita justru ditaklukkan oleh gadget. Anak kita justru susah menaklukkan gadget gitu. Menaklukkan gadget aja sulit, bagaimana kita menjadi pejuang yang hebat. Itu hari-hari waktunya lebih banyak dihabiskan di depan layar dibanding berdialog atau berdiskusi dengan kita sebagai orang tuanya, atau dibanding bermain aktivitas fisik di luar rumah itu. Dan di tahun kemarin ada survei dari Digital Base, saya melakukan survei kecil-kecilan, ternyata ada 74% orang tua yang mengalami keluhan yang sama. Anaknya susah berhenti menggunakan gadget. Belum lagi 60% mengeluhkan anak lebih tertarik gadget daripada ngobrol sama orang tua. Nah, begitu survei yang ditujukan kepada anak-anak, kalau misalnya saya tanya kepada anak-anak, kalau misalnya diberikan waktu 2 jam, kalian lebih pilih mana? Bermain dengan umi abinya, orang dengan orang tuanya, ibu bapaknya, atau bermain gadget? Ternyata 60% itu mengeluhkan lebih tertarik bermain gadget dibanding main atau ngobrol dengan orang tuanya. Dan hanya 2 dari 15 orang tua yang pernah membahas cyberbullying dengan anaknya. Artinya masih banyak orang tua yang hanya memberikan gadget tapi tanpa panduan dan arahan. Jadi kita masih sibuk mencari cara melarang anak bermain gadget, bermain game dan lain-lain, tapi bukan sibuk cara mendekati anak gitu, biar kita bisa akrab, bisa menjadi digital bestie, gitu. Bisa menjadi sahabat terbaik anak di era digital ini, sehingga anak bisa aman dan nyaman ketika dia punya keluh kesahnya, dan mereka bukan hanya berlari kepada gadget, atau mungkin sekarang eranya ChatGPT, di mana anak-anak sekarang itu banyak curhat kepada ChatGPT karena ChatGPT tidak judging, tidak selalu siap sedia 24 jam tentunya. Nah, jangan sampai kita sibuk hanya mencari cara melarang anak bermain gadget, tapi tidak menyiapkan cara kita mendekati anak, gitu. Nah, menurut data AI, generasi Alpha Indonesia itu menghabiskan 5-7 jam per hari. Itu generasi Alpha berarti ya dari usia 3-12 tahun itu menghabiskan 5-7 jam per harinya. Jadi hampir setara dengan 1 hari sekolah mungkin ya, 1 jam, 1 hari pelajaran di sekolah. Dan tentunya kalau dirata-ratakan misalnya 5-7 jam, 6 jam kalau dihitung dalam 1 tahunnya aja udah berapa ya? Artinya kalau dikalkulasikan rata-rata misalnya 6 jam per hari. Artinya sebelum 18 tahun, anak-anak kita sudah menghabiskan 4 tahun hidupnya untuk menatap layar. Bayangin 4 tahun sama dengan waktu S1 gitu, waktu menyelesaikan studi S1. 4 tahun hidupnya habis untuk menatap layar sebelum usia 18 tahun. Dan berapa lama waktu yang dihabiskan bersama kita gitu. Jangan-jangan lebih banyak dihabiskan menatap layar dibanding menatap diri kita. Dan 5-7 jam per hari itu sama dengan waktu tidur orang dewasa rata-rata saat ini. Nah, sampai pada akhirnya dari kasus anak pertama saya tadi dan kasus beberapa teman-teman yang sering mengeluhkan tentang anaknya lebih dekat dan lekat dengan gadget, ternyata ada 3 jebakan digital atau 3 digital adiksi yang bukan hanya screen time, tapi ada beberapa jenisnya, diantaranya media sosial, games online, streaming. Ini sih biasanya yang 3 top ini yang sering menjadi jebakan digital atau jadi digital adiksi. Kita akan bahas satu-satu untuk media sosial. Nah, untuk media sosial sendiri yang paling sering memakan banyak korbannya itu anak perempuan dibanding anak laki-laki. Karena memang media sosial dirancang untuk eh, mendapatkan perhatian, di mana kan anak-anak perempuan itu senang dengan perhatian. Walaupun media sosial seringkali
memberikan perhatian yang semu, di mana media sosial dirancang agar orang lain terlibat dalam percakapannya dengan ada efek FOMO, oversharing, biar anak bisa semakin diperhatikan, maka segala hal sesuatunya dipublish di media sosial. Sehingga anak takut dibilang kudet kalau misalnya nggak update. Padahal kalau kita secara logisnya atau logikanya, tanpa harus kita ketahui hal tren apapun di media sosial saat ini, percayalah, berita paling viral sekalipun pasti akan sampai ke telinga kita meskipun kita tidak buka media sosial. Entah itu dari mulut teman kita, mulut tetangga kita, atau teman tongkrongan kita, pasti sampai hal-hal yang viral, receh sekalipun, pasti akan sampai di zaman era tsunami informasi saat ini. Belum lagi oversharing dan privasi bocor, karena semuanya dilakukan demi engagement. Nah, maka di sini ada celah kejahatan seksual dalam media sosial juga, di mana seringkali yang jadi korbannya itu adalah perempuan, gitu. Karena perempuan senang dengan perhatian dan media sosial seringkali memberikan perhatian yang semu. Bagaimana sih media sosial bisa menjebak atau dalam tanda kutip membuat perangkap agar kita bisa berlama-lama di dunia sana? Dan kenapa anak betah di media sosial? Yang pertama, media sosial ada yang namanya dopamine boost dari likes dan views. Simpelnya dopamine boost itu hormon yang pemicu rasa senang ketika kita melakukan sesuatu. Misalnya kita mendengarkan musik favorit atau makan makanan favorit, otomatis rasa senang akan muncul dari diri kita. Nah, bedanya di media sosial ini perhatian tadi itu semu dan bukan permanen tapi temporer gitu. Ketika kita posting sesuatu, belum ada yang likes, belum ada views, rasanya biasa saja. Tapi begitu beberapa menit smartphone ditaruh, tiba-tiba muncul notifikasi ada seseorang menyukai postingan kita, ada seseorang yang mengomentari komentar kita, mengomentari postingan kita, otomatis ada muncul perasaan senang untuk bisa kembali lagi ke media sosial. Belum lagi ada notifikasi yang menjadi magnet penarik perhatian. Yang tadinya kita memutuskan untuk stop bermain media sosial, tiba-tiba ada notifikasi. Misalnya ada pemberitahuan dari teman kita yang mengomentari mengomentari postingan kita atau menyukai postingan kita. Belum lagi ada fitur pull to refresh. Pull to refresh itu kalau kita bosan di beranda media sosial, kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Ditarik ke bawah, maka beranda akan memunculkan konten yang baru. Padahal semuanya itu sudah disetting dengan algoritma. Jadi kayak bubble konten-kontennya itu. Jadi kayak lo lagi yang muncul tuh. Bukan konten-konten terbaru, tapi konten-konten yang banyak interaksinya yang dimunculkan di beranda kita. Kadang-kadang juga tidak relevan dengan apa yang kita sukai. Belum lagi infinite scrolling, jadi scrolling tak berujung. Kalau misalnya teman-teman di sini buka Google kan pasti ada halaman 1, 2, 3 sampai halaman berikutnya. Tapi di media sosial tidak ada halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita dibuat bertah berlama-lama di sana agar lama scrollingnya. Nah, selanjutnya ada games online. Adiksi selanjutnya games online ini yang sering jadi memakan korbannya itu justru anak laki-laki. Kalau tadi media sosial anak perempuan, kalau games online anak laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki senang dengan adrenalin, senang dengan sebuah achievement atau pencapaian gitu. Di mana games online, games itu ngasih itu, gitu. Ngasih ruang untuk kita misalnya yang di dunia nyatanya tidak atau belum bisa menjadi siapa-siapa yang nobody, tapi ketika di dunia games online dia jadi somebody. Di dunia nyata dia nggak dihargai, tapi di dunia games dia dihargai, entah itu karena dia bisa memainkan level tertinggi permainan dan yang lainnya. Nah, yang jadi masalah gamesnya itu gratis dimainkan dan gratis diinstal, tapi justru yang jadi bayarannya justru anak kita gitu. Anak kita hidup di dunia games. Banyak kalau teman-teman di sini pasti kenal dengan games-games seperti Roblox, Minecraft, PUBG, di mana game-games tadi itu bukan hanya sekedar games, tapi juga jadi dunia kedua anak Gen Alpha. Mereka berkomunikasi bukan hanya di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan yang lainnya, tapi di platform seperti games ini, dalam Roblox, Minecraft, dan sejenisnya. Dan di sana mereka bisa punya peran, gitu, bisa berganti skin, avatar yang mereka sukai, gitu. Belum lagi ada interaksi bebas yang seringkali rawan dengan grooming online, gitu. Ada teman-teman dunia mayanya yang sering mengajak kenalan, sharing foto, nanya nomor HP, alamat, dan yang lainnya. Riskan di sana, gitu, interaksi bebasnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan,
ini ada sebuah game namanya Resident Evil 14. Bayangin kalau games ini dimainkan oleh anak Gen Alpha tadi, usia 3 sampai 12 tahun, dimainkan berhari-hari. Apa yang terjadi selama 5 tahun ke depan kalau anak-anak tadi bermain games yang seperti ini, yang sudah terbiasa melihat hal-hal yang ekstrim seperti ini, gitu. Belum lagi ini games Roblox, games yang katanya aman untuk anak SD, di mana di sana ada kondo games Roblox, di mana penggunanya dapat poin dengan bisa melakukan ya seperti itu dengan pengguna lain. Kita tidak menyalahkan Robloxnya. Roblox memang punya nilai positif di mana anak-anak bisa berkreasi dan berimajinasi di sana. Tapi yang jadi alarmnya itu pastikan dimainkan sesuai usianya. Di mana usianya kan rata-rata itu rate usia untuk game saat ini kan 12 atau 13 tahun ke atas. Dan seringkali orang tua tidak tahu apa yang sedang dimainkan anaknya, tidak tahu apa yang sudah diinstal anaknya, dan bagaimana cara panduannya ketika mereka menemukan hal-hal yang tidak diketahui atau hal-hal yang negatif di dunia maya itu. Bayangkan kalau ini terjadi di lingkungan terdekat kita, di anak kita atau mungkin di saudara-saudara kita. Nah, selanjutnya, kalau Sule saja kaget dapat notif tagihan kartu kredit 50 juta untuk top up Roblox, apalagi kita. Nah, bagi teman-teman di sini yang sering ngasih gadget kepada anaknya untuk sekedar main game, pastikan tidak link dengan e-wallet, dengan mobile banking dan yang lainnya ya, yang bisa langsung motong saldo di wallet teman-teman gitu. Karena bisa saja apa yang terjadi di para selebritis terjadi di sekitaran kita. Kalau selebritis saja bisa kecolongan seperti ini, apalagi di sekitaran kita yang seringkali dibiarkan tanpa aturan, tanpa guidance dalam bermain di dunia digital. Nah, berikut cara games menjebak anak. Yang pertama, otomatis games bisa dimainkan dengan gratis. Untuk menginstalnya tidak butuh biaya, tinggal download di Play Store atau di App Store, dan bisa dimainkan mudah untuk level-level di bawahnya. Selanjutnya, setelah level berikutnya, anak akan menemui kesulitan gitu dan merasa frustrasi untuk bisa menyelesaikan level permainan tertinggi. Akhirnya games menawarkan solusi instan berupa ya tools-tool atau cheat-cheat yang bisa dibeli, dan untuk satu kali transaksinya itu bisa ratusan ribu bahkan mungkin sampai jutaan. Ketika anak sudah kesulitan dan ketergantungan, otomatis akan ketagihan dopamin. Kalah makin penasaran, menang masih penasaran ingin menyelesaikan level yang lebih tinggi lagi. Karena game sekarang beda dengan games yang dulu ada usainya, ada finishnya. Kalau sekarang gamesnya itu dibuat kayak tidak ada ujungnya, jadi infinite gitu. Nah, pada akhirnya games bukan sekedar permainan, tapi bisnis raksasa yang tumbuh justru di atas lemahnya kontrol kita sebagai orang tua. Dan anak kita yang menjadi produknya. Sadar atau nggak sadar, inilah cara games menjebak anak kita gitu. Awalnya dikasih gratis, kemudian ketika anak sudah memainkan, melewati level permainan selanjutnya, anak menemui kesulitan, mulai frustrasi, tapi sudah ketergantungan, kalah makin penasaran ingin memainkan, menang, ingin menang lagi, dan menjadi hero dan level permainan tertinggi selanjutnya. Nah, yang ketiga, adiksi streaming, entah itu YouTube ataupun Netflix Trap. Nah, di mana streaming ini seringkali menghadirkan fenomena baru bernama binge watching. Binge watching itu nonton maraton tanpa jeda ya, nonton maraton series drakor, nonton maraton series dan yang lainnya. Dimana waktu hari-hari kita itu tersedot, apalagi waktu anak-anak kita. Kalau kita aja sering kecolongan, nggak bisa ngontrol waktu, apalagi anak-anak. Dan anak 6 tahun bisa nonton konten 18 plus konten dewasa dari akun orang tuanya di Netflix. Dimana kita tahu konten-konten di Netflix itu bisa bukan hanya random, tapi bisa menayangkan hal-hal yang tidak selayaknya ditonton oleh anak-anak kecil yang belum dewasa tentunya. Belum lagi ada autoplay yang nggak ada habisnya. Sekali kita nonton drakor episode 1 atau kita nonton series episode 1, maka ketika selesai episode 1, episode keduanya akan langsung ditayangkan. Seperti itu. Habis disodorkan lagi film yang sejenis. Mungkin Netflix akan menawarkan film yang dirasa kita suka karena kita sudah menonton film sebelumnya. Maka AI-nya Netflix akan menyodorkan film-film yang
serupa dengan gitu yang sebelumnya kita nonton. Nah, kenapa anak betah di layar? Yang pertama tadi di dunia nyata dia dibatasi, dikritik, dilarang atau invisible. Jadi bukan siapa-siapa gitu. Tapi di dunia digital justru dia bebas, diapresiasi, selalu dipuji dan viral gitu. Kalau di dunia nyatanya itu somebody, tapi di dunia digitalnya justru jadi somebody, dari nobody jadi somebody di dunia digital. Nah, pertanyaan, kita tahu nggak sih apa yang anak kita mainkan di layar? Dia lagi ngapain sih di gadgetnya? Apa yang dia install? Siapa yang dia follow? Apa yang dia mainkan? Jangan-jangan kita tidak tahu karena tidak pernah ngasih panduannya, kita tidak pernah ngasih aturannya, dan kita lepas tangan begitu saja. Jadi autopilot parenting. Jadi membiarkan anak berlama-lama di media sosial atau di dunia digital tanpa panduan. Itu sama kayak melepas anak kita ke hutan belantara tanpa bekal dan persiapan. Kalau anak kita yang usianya 5 tahun atau mungkin 6 tahun aja, kita tidak akan membiarkan dia untuk jajan sendirian ke pasar atau belanja sendirian ke supermarket, karena kita tahu dia belum siap dan akan banyak potensi ancaman dan bahaya di luar sana. Terus kenapa kita ngasih gadget begitu saja tanpa panduan dan arahan itu? Karena balik lagi, dunia digital atau di internet itu seperti hutan belantara. Untuk memasukinya kita harus punya ilmu dan juga harus punya bekal dan persiapan. Nah, seringkali pada akhirnya kita panik soal kecanduan, tapi lupa jadi teman yang mereka bisa percaya. Nah, minggu lalu ketika saya mendatangi sebuah sekolah, sekolah Islam terbaik, Islam terpadu ya, ada seorang anak yang bilang bahwa dia sering curhat, curhat terkait dengan teman lakinya di media sosial, di chat GPT. Ketika kita tanya, kamu pernah nggak ceritain ini ke orang tuanya? Nggak pernah, karena takut dimarahin, gitu. Nah, makanya di sini penting banget kita di era digital. Jadi digital base itu maksudnya bukan berarti kita jadi orang tua yang sering melarang melarang penggunaan HP dan yang lain, tapi kita berusaha jadi teman terbaik mereka di era penuh distraksi, agar kita bisa jadi tempat aman dan pulang ternyaman ketika mereka punya keluh kesah atau punya persoalan yang harus ditanyakan kepada kita. Karena yang jadi masalahnya nanti, kalau dia bisa cari jawaban di Google dan di chat GPT, kenapa harus tanya orang tua? Dan untuk apa ada orang tua kalau dia bisa cari sendiri jawabannya di dunia maya? Nah, itu yang menjadi potensi ancamannya di sini. Di sini kalau misalnya kita tidak aware dari sekarang dalam mengasih edukasi kepada anak dalam penggunaan gadget biar aman dan nyaman di ruang digital. Nah, kalau misalnya dijawab secara teorisnya kenapa anak mudah kecanduan? Karena ini, kalau dalam Fogg Behavior ada 3 komponen untuk membentuk sebuah perilaku. Behavior dibentuk karena ada 3 komponen ini: motivation atau niatnya, ability, aksesnya, dan trigger pemicunya. Contoh, behaviornya, perilakunya anak kecanduan gadget, entah itu main game, nonton drakor. Kenapa? Karena dia punya motivasi dalam dirinya, ingin cari hiburan mungkin. Karena PR di sekolah sudah selesai dikerjakan, terus sekolah sudah selesai, pekerjaan di rumah juga sudah selesai, akhirnya dia bosan cari hiburan, mau main keluar tapi nggak ada teman, mau main keluar tapi malas harus nyamperin satu-satu temannya. Kemudian pelarian, pelarian dari rasa bosan tadi, stres misalnya di sekolah sudah dituntut dengan pelajaran, di rumah belum lagi dituntut lagi untuk ranking 1 dan yang lainnya, akhirnya dia cari pelarian. Soalnya dia butuh validasi. Ketika dia nggak dapat validasi dari kita sebagai orang tua, maka dia akan cari dari luar. Entah itu media sosial, entah itu dalam games tadi. Selanjutnya ada aksesnya. Smartphone tadi, gadget tadi murah dan mudah didapat gitu. Dan effortless. Kalau tadi untuk bermain sepak bola atau bermain sepeda, dia harus nyamper temannya satu-satu, sementara gadget ada di depan mata, ada di tempat yang mudah dijangkau oleh anak. Belum lagi murah dan mudah didapat. WiFi otomatis login tanpa ada effort. Paket data tersedia dan segala kemudahannya.
Dan triggernya ada ajakan teman dan notifikasi. Misalnya notifikasi dari games yang dia mainkan sama anak, tiba-tiba muncul notifikasi ajakan temanmu sudah melanjutkan level permainan berikutnya. Sekarang giliran kamu. Apalagi ajakan teman, misalnya tiba-tiba temannya chat dia untuk mengajak bermain. Nah, semua ini komponen inilah yang membentuk behavior. Behavior ini dipakai oleh semua software para pembuat aplikasi agar usernya atau pengguna aplikasi tersebut betah berlama-lama di sana. Sebagaimana sekarang kita behaviornya perilakunya mudah belanja online. Kenapa mudah belanja online? Niatnya yang pertama mungkin window shopping. Kalau misalnya ke toko offline-nya malas diikutin terus sama si penjaga tokonya misalnya. Belum lagi kemudahan di Shopee misalnya atau di TikTok Shop dan effortless tanpa harus kita pergi keluar panas-panasan kita bisa window shopping di dalam rumah. Nah, yang jadi masalahnya di notifikasi di trigger ini notifikasi misalnya flash sale atau diskon-diskon tertentu. Dan dari tiga komponen ini trigger yang punya pengaruh paling tinggi di antara duanya yang lain. Contoh misalnya yang tadinya ibu-ibu di sini misalnya yang tidak berniat untuk membeli tiba-tiba dapat notifikasi flash sale malam ini sebelum jam 12 flash sale misalnya ada barang yang diinginkan yang tadinya tidak dibutuhkan otomatis akan dibeli. Begitupun anak yang tadinya tidak berniat untuk bermain gadget tapi ada notifikasi atau ajakan teman otomatis akan mudah tergoda. Maka yang paling mudah di sini adalah kita nggak bisa mengubah motivation anaknya, tapi kita bisa bermain di ability access atau di trigger di notificationnya. Kita bisa tutup triggernya dan ability-nya kita buat susah. Notifikasi bisa kita nonaktifkan, ability-nya kita buat susah. Karena semakin mudah dilakukan, semakin mudah perilaku dibentuk. Dibuat susah bagaimana? Contoh misalnya WiFi otomatis tidak login otomatis. Jadi ketika anak ingin berkoneksi internet, dia harus memasukkan password. Kalau bisa passwordnya juga yang tidak mudah, yang jangan mudah ditebak seperti angka 1 2 3 4 5 dan yang lainnya. Atau misalnya ketika anak mau bermain gadget atau bermain game, dia harus melakukan pekerjaan rumah dulu baru bisa mulai bermain gadget. Jadi dibuat susah, ya, dibuat effort. Sementara triggernya ditutup. Nah, maka dari hasil pengalaman saya waktu itu, saya menulis buku Digital Bestie, di mana ada 3 framework untuk jadi Digital Bestie, biar kita bisa jadi sahabat terbaik anak di era digital. Langkah yang pertama itu connect. Jadi kita bangun koneksi dulu sebelum ngasih edukasi. Kita dengerin anak dulu sebelum kita ingin didengar. Selanjutnya protect. Bagaimana kita mengajarkan digital hygiene di dunia maya, apa itu digital hygiene dan yang lainnya nanti akan dibahas oleh Ricky lebih detailnya. Dan direct, arahkan bukan marahkan gitu. Jadi arahkan anak sebagai produsen, bukan sebagai konsumen dari teknologi. Justru jadi kreator teknologi, bukan jadi konsumen. Oke, yang pertama connect. Bagaimana sih cara membangun connect? Kita semua tahu di sini kita tidak bisa 24 jam dalam sehari ataupun 7 hari dalam seminggu menemani anak. Tapi pastikan minimal kita hadir di 3 momen ini walaupun hanya 7 sampai 15 menit setidak-tidaknya itu. Dalam yang pertama pillow talk sebelum anak tidur, yang kedua deep talk on the road. Ini biasa dibangun ketika di perjalanan, entah itu ngantar anak sekolah atau lagi liburan bersama di kendaraan, dan obrolan di meja makan. Di mana meja makan bukan hanya tempat untuk makan, tapi kalau saya sendiri dijadikan tempat berdiskusi. Nah, bangun bonding tanpa commanding dengan connect dan perbanyak interaksi bukan interogasi. Hal yang paling real simpelnya saya sering membuka topik obrolan favorit kami di mana dalam bangun connect ini, entah itu di Pillow Talk, di Talk on the Road, ataupun di obrolan di meja makan, topiknya itu random, segala sesuatu yang sedang anak sukai dan sedang anak ikuti, tapi ada goals yang harus dituju. Goalsnya itu adalah menginstal nilai-nilai Islam atau berbicara dialog tentang keimanan kepada anak lewat hal-hal yang sedang anak sukai dan ikuti. Contoh misalnya yang pernah dilakukan itu, gimana anak mengajarkan anak berpikir logis dan merencanakan sesuatu dengan baik biar bisa berargumen.
Saya kasih pertanyaan kepada si Hamas tadi, kalau misalnya bulan depan bisa liburan, kira-kira mau kemana? Misalnya dia memutuskan ke sebuah tempat, misalnya ke Bandung atau ke Jakarta. Kenapa? Sederhana itu sih. Sesederhana kita ingin tahu bagaimana cara dia berargumen, berpikir logis gitu. Jadi jangan sampai kita anak itu tidak diberikan ruang dalam memilih, walaupun pada akhirnya kita sendiri yang menentukan, tapi kita mengajarkan anak bagaimana berpikir logis, bagaimana dia cara berargumen gitu. Dia akan belajar bagaimana ketika pendapatnya tidak diterima, ketika misalnya argumennya tidak selalu diiyakan sama orang tuanya. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita mengetahui siapa sahabat terbaik anak kita di sekolah dan siapa teman yang paling dia nggak sukai. Kalau kita tanya langsung, misalnya kepada anak kita, Bang, siapa sih teman terbaik kamu? Atau siapa sih orang yang paling nyebelin di sekolah? Itu terlalu frontal dan kurang 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 etis ya. Tapi kita bisa coba cara seperti ini. Saya pernah bilang kepada si abang tadi, Bang, kalau misalnya bisa ngajak teman sekolah makan bareng di rumah di sini, abang mau ngajak siapa kira-kira? Ngajak si Fulan misalnya. Kenapa? Oh, karena si Fulan itu dia sering bantu-bantu di sekolah, dia sering berbuat baik di sekolah. Jadi kita tahu, oh ternyata teman terbaik di sekolahnya ini. Terus kalau misalnya yang nggak mau diajak ke rumah siapa? Terus dia jawab lagi si Fulan B misalnya. Kenapa emang? Oh, karena si Fulan B sering ganggu di sekolah, terus sering nggak nurut ke gurunya. Maka dari sana kita bisa mengenal teman-teman anak kita di sekolah dan bagaimana temannya memperlakukan anak-anak kita. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dengan bangun connect tadi lewat pillow talk, misalnya sebelum tidur, menanyakan hal ini, atau di meja makan, atau ketika di kendaraan, ketika mengantar anak-anak ke sekolah. Itu biasanya sering dilakukan seperti itu untuk kami. Obrolannya random tadi, hal-hal yang sedang disukai dan diikuti anak dengan goals tujuannya, menginstal atau membangun dialog keimanan pada anak. Nah, selanjutnya protect, bahas tipis-tipis bagaimana cara mengajari anak tentang privasi dan jejak digital di dunia maya, dan tidak ada yang benar-benar gratis di dunia maya, dan seringkali kenyamanan keamanan itu jarang berjalan bersama-sama. Nanti ini bahasan lebih deep dan lebih dalam dan praktisnya dibahas oleh Ricky. Nah, yang ketiga, direct, bagaimana kita mengarahkan anak jadi kreator, bukan hanya konsumen teknologi. Jadi alihkan waktu scrolling jadi explore minat anak, dan bantu mereka jadi kreator, bukan hanya penonton. Dan ubah screen time dia jadi create time. Gitu. Karena seringkali yang saya temui itu, anak-anak hanya menonton short video, entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, tapi hanya sekedar mau nonton, habis itu ya sudah. Apalagi nontonnya video singkat, belum selesai dia sudah swipe ganti yang baru, swipe ganti yang baru. Jadi nggak ada hal yang benar-benar dia nikmati gitu. Nah, untuk mengantisipasi seperti ini, maka kami, nah sekarang dia sudah 7 tahun si Hamas ini, maka kami menyusun sebuah strategi apa yang sudah ditonton oleh anak-anak kami. Kami suruh mereka menceritakan ulang, baik berupa verbal langsung dan dituliskan ke dalam Canva bagi teman-teman yang punya fasilitas ke sana. Misalnya si Hamas ini sedang menonton, dia senang dengan sains, jadi apa yang ditontonnya berkaitan dengan sains. Maka apa yang sudah ditonton di YouTube, dia harus menuliskan ulang atau menggambarkan ulang di kertas atau di Canva. Dan sampai saat ini udah 12 lebih e-book yang sudah dia buat. Ini membantu dia untuk menyusun ide secara rapi, berpikir kritis, dan tentunya percaya diri karena karyanya sudah diapresiasi. Dan dari sana juga kami ikutkan kelas coding agar dia tahu bagaimana sih games bekerja, bagaimana sih biar kita tidak dipermainkan oleh games. Ternyata games tuh ada yang buatnya loh. Kalau mau tahu cara buatnya ya bisa ikut kelas ini. Nah, maka dari sini eh, si Hamas ini jadi suka catur karena tanpa sengaja gurunya ngasih sebuah link games setelah kelas selesai, dan tanpa kami ajarkan dia milih catur gamesnya gitu. Jadi membantunya untuk balance antara nonton, antara kreasi dan yang lainnya. Jadi jangan sampai anak-anak kita hanya habis waktunya untuk mengkonsumsi konten apapun bentuknya, tapi tidak
recreate lagi apa yang sudah dikonsumsinya gitu. Jadi telinga masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi waktu rata-rata anak kita itu 5 sampai 6 jam per hari, berarti 4 tahun habis waktunya di layar sebelum 18 tahun. Terus pertanyaannya berapa tahun sih mereka habiskan bersama kita dan kenangan apa yang akan mereka ingat dari kita? Jangan-jangan waktu dengan kitanya nggak lebih dari 4 tahun gitu. Sementara dengan layar bisa 4 tahun lebih gitu. Nah, maka Allah sudah mewanti-wanti kita semua sebelum ada teori manajemen dari manapun. Allah sudah ngasih bahwa semua manusia itu akan merugi kecuali waktunya dipenuhi dengan keimanan, digunakan untuk beramal soleh, berdakwah, dan membungkusnya dengan kesabaran. Nah, bukan berarti anak kita dilarang total untuk bermain, entah itu bermain games, bermain media sosial, dan nyarinya. Tapi kalau saya sendiri, kami sendiri selalu mengingatkan kepada anak-anak khususnya, boleh main, entah itu main di dunia digital ataupun di dunia nyata di luar. Asalkan ada 4 syarat. Yang pertama harus mendatangkan pahala. Gimana cara mendatangkan pahala? Kalau misalnya nanti kalian main di luar menemukan teman yang berkata kotor atau misalnya buang sampah sembarangan, kalian ingetin di sana baru kalian dapat pahala. Atau kalian nonton konten yang bisa mendatangkan pahala. Contohnya apa? Nonton konten-konten yang bisa membuat kalian pintar, membuat kalian tambah soleh, seperti itu. Jadi syaratnya 4. Yang pertama harus mendatangkan pahala. Yang kedua membuat kita pintar, apa yang ditonton dan dimainkan harus membuat pintar. Jangan sampai melalaikan, tambah nggak hafalannya, tambah nggak kemampuan dia dalam memahami pelajarannya. Terus yang ketiga, tambah kaya nggak dengan main lama-lama seperti itu? Karena saya suka nanya, Bang, abang main games seperti itu, abang kira-kira tambah kaya nggak? Tambah pinter nggak? Dan yang paling penting tambah soleh nggak? Sholat duanya tambah rajin atau enggak? Misalnya sholat wajibnya tambah tepat waktu atau enggak. Jangan sampai scrolling lebih lama dibanding waktu anak kita untuk belajar dan membangun bonding dengan kita sebagai orang tuanya. Karena menjadi sahabat terbaik anak bukan soal siapa yang paling jadi pintar, tapi jadi yang paling hadir di obrolan mereka, hadir di dunia digital mereka, hadir di momen-momen kecil yang sering kali kita lewatkan gitu. Jadi digital bestie bukan berarti kita anti teknologi, anti games online dan yang lainnya, tapi kita yang pertama kali hadir di dunia digital mereka, kita hadir memberikan panduan dan arahan, tidak lepas tangan dalam memberikan gadget. Karena sekali lagi gadget itu adalah harta, di mana harta hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang sudah sempurna akalnya, anak-anak yang sudah balik. Anak-anak yang belum balik berarti gadgetnya belum menjadi milik mereka, gitu. Masih hak guna dari orang tuanya. Nah, maka jadi digital bestie bukan jadi digital policy yang seringkali melarang-larang. Gitu. Karena teman yang dipercaya itu jauh lebih didengar daripada yang melarang. Sebagaimana kita di masa muda dulu kan seringkali kenapa kita cerita kepada bestie atau teman kita karena bestie lebih selalu mendengar kita dibanding orang lain. Makanya kita percaya cerita hal yang misalnya yang intim, yang dekat kepada dia gitu daripada yang melarang-larang gitu. Jadi bukan berarti di kita bestie itu yang selalu anti teknologi dan anti eh, media sosial dan yang lainnya, tapi pastikan kita jadi teman yang bisa dipercaya dan didengar oleh anak. Nah, semoga kita semua bisa jadi digital bestie, sahabat terbaik anak di era penuh distraksi. Karena kalau bukan kita yang jadi teman terbaik anak, maka algoritma media sosial yang akan jadi sahabat terbaik mereka. Gitu. Saya kembalikan kepada J. Silakan J. Masya Allah, Alhamdulillah. Baru aja saya mau ngetik nih di kolom chat, siapa tahu ada yang mau baca buku digital bestie ya teman-teman ya. Teman-teman bisa banget untuk kemana nih? Klik link, klik link ini ya, yang mau baca buku boleh klik link ini. Karena stoknya tinggal sedikit ya, hanya 20 bukuan lagi gitu. Oke, Masya Allah. Dan udah ada 2 pertanyaan yang masuk, tapi kita keep dulu ya.
biar kita lanjutkan dulu ke Kang Riki, biar waktu dalam penyampaian materinya efektif, teman-teman. Gitu. Jadi yang udah punya pertanyaan boleh banget di kolom chat ya, atau mau ditujukan boleh ke Kang Fajar atau nanti ke Kang Riki untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Masya Allah, Alhamdulillah terima kasih untuk Kang Fajar yang Ya, sudah sama-sama. berbagi malam hari ini. Banyak banget ya. Jadi baru kepikiran, oh ternyata tuh bukan cuma larang-larang aja ya gitu ya. Tapi kita juga perlu menjadi teman yang bisa dipercaya. Oke, mungkin Kang Fazer bisa stop share, nanti akan gantian sama Kang Riki ya, Kang Oke. Riki. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Kang Riki. Waalaikumsalam, Mbak J. Oke. Assalamualaikum, Sehat, Kang Ki. Fajar. Waalaikumsalam. Ibu Bapak semuanya. Masya Allah, Kang Riki di mana nih? Alhamdulillah sekarang di Depok. Ah, di Depok, Masya Allah. Sudah. Masya Allah. Ada nggak nih teman-teman yang di Depok juga? Jangan-jangan tetangganya Kang Riki gitu ya. Iya, iya. Halo, ada si cantik Halo, ya, iya. mau ikutan belajar ya. Oke deh. Waktu dan tempat langsung saya kasih buat Kang Riki ya. Kang Riki kalau mau share Baik, screen juga udah bisa. Silakan Kang. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Yang pertama kepada Mbak J, kemudian juga kepada Kang Fajar ya, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi sharing gitu ya terkait dengan sedikit apa yang saya pahami terkait dengan sudah disebutkan oleh Kang Fajar digital hygiene ya. Em, jadi oke oke sebentar deh. Maaf. Em, Baik Ibu Bapak semuanya, pada kesempatan ini saya coba akan sharing terkait dengan tadi Kang Fajar sudah banyak menjelaskan rambu-rambu ya, rambu-rambu bagi kita sebagai orang tua di era sekarang ini terkait dengan penggunaan gadget, khususnya bagaimana anak-anak kita berinteraksi di ruang digital. Nah, saya izin menambahkan terkait dengan remnya ya, rem atau sekaligus juga bentengnya gitu ya. Jadi ini seringkali kita sebut sebagai biasanya keamanan cyber atau cyber security. Tapi kalau di lingkup yang lebih sederhana, yaitu cukup dengan istilah cyber hygiene atau digital hygiene. Oke. Jadi bagaimana cyber hygiene atau digital hygiene ini bisa membantu kita dalam memproteksi ruang digital di rumah ya. Oke, saya izin lanjut dulu. Mungkin sebagai pendahuluan, yang ini Ibu Bapak semuanya pasti juga sudah mengetahui ya bagaimana kondisi realita data yang sekarang ini terjadi, khususnya terkait dengan transformasi digital, gitu ya. Dari data yang saya coba cuplik itu sampai dengan kalau tidak salah bulan Juni 2025 di Indonesia sendiri terdapat sekitar 187 juta pengguna smartphone ya. Di mana angka ini merupakan angka keempat terbesar di dunia, jadi setelah China, India, dan Amerika Serikat. Kemudian data yang lain yang menarik juga adalah ini memang datanya saya lihat baru terakhir 2023 itu di Indonesia total yang mengunduh aplikasi games itu sekitar 3,65 miliar gitu ya. Dan ini menjadi peringkat ketiga terbesar secara global negara yang mengunduh aplikasi game gitu ya setelah India dan Brazil. Dan ada data riset juga yang menarik bahwa ternyata statistik hasil riset tersebut sekitar 81% smartphone ini banyak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah gitu ya. Artinya sekarang
kondisinya smartphone juga menjadi instrumen baik itu pembelajaran ataupun penyelesaian pekerjaan sekolah gitu ya bagi anak-anak kita. Dan realita ini yang sekarang ini kita hadapi bersama. Tentu saja berbeda dengan generasi kita ya Ibu Pak semuanya. Saya yakin yang hadir di sini satu generasi dengan saya, generasi milenial ya. Jadi kalau dulu kita kalau mau main games ya harus misalnya datang ke suatu tempat dingdong ya gitu ya, main di situ. Tentunya pasti dari sisi screen time juga pasti terbatas ya. Dan untuk tadi kalau tadi Kang Fajar menjelaskan frameworknya, upaya untuk ke sana pun lumayan sulit ya. Kalau sekarang kan harus kita jaga dengan password tadi Kang Fajar jelasin. Kalau dulu kita harus naik kendaraan dulu barangkali ya karena posisi dari rumah pasti cukup jauh. Dan kondisi sekarang jauh berbeda dengan kondisi kita zaman dulu. Oke. Dan apa sih yang dimaksud dengan cyber security, Ibu Bapak semuanya? Jadi secara umum kalau kita lihat dari standar ISO dan kebetulan juga saya dipercaya untuk menjadi tim perumus SNI-nya di tahun lalu dan saat ini sedang proses semacam menghimpun masukan-masukan. Jadi Ibu Bapak nanti bisa lihat di link yang tertera di sini. Jadi ada standar ISO SNI yang berkaitan dengan bagaimana guidelines keamanan cyber di dunia digital gitu ya, yaitu SNI ISO 27032. Di situ dijelaskan yang dimaksud dengan cyber security adalah bagaimana kita bisa memberikan jaminan terkait dengan kerahasiaan, integritas, dan juga keteraksesan dari suatu informasi di ruang digital atau di ruang cyber. Nah, bagaimana sih kaitannya dengan cyber hygiene ya, Ibu Pak semuanya? Kita coba lihat. Kalau di cyber hygiene sendiri, ini sudah berganti belum? Oke. Kalau di cyber hygiene sendiri, itu secara sederhana bisa diartikan sebagai bagaimana kita menjalankan aktivitas ataupun praktik-praktik secara rutin sebagai baik itu sebagai pengguna ya users atau bisa jadi UAPA juga sebagai organisasi untuk bisa menjaga keamanan dan juga quote unquote kesehatan dari sistem digital yang kita miliki baik itu perangkat smartphone ya, data gitu ya. Jadi secara sederhananya bagaimana di digital hygiene ini bisa meminimalisir risiko dari ancaman-ancaman di ruang digital gitu ya atau cyber threat. Jadi kalau kita coba analogikan, hmm, iya. Jadi kalau kita analogikan secara sederhana, kita bisa bayangkan bahwa eh, digital hygiene itu atau misalnya cyber security adalah sistem keamanan di rumah kita gitu ya. Lengkap dengan kuncinya, kemudian juga ada barangkali CCTV ya, kemudian juga mungkin ada juga yang memasang sensor alarm. Nah, kalau cyber hygiene-nya adalah bagaimana kebiasaan kita untuk selalu menggunakan fasilitas keamanan tadi dengan baik, misalnya mengunci pintu, jendela ketika kita keluar. Kemudian juga eh, kita menjadikan digital hygiene ini sebagai fondasi dasar gitu ya, supaya kontrol-kontrol keamanan yang kita terapkan itu bisa berfungsi dengan baik. Oke. Kemudian saya coba share sedikit bagaimana sih yang dimaksud dengan ancaman digital atau cyber threat gitu ya. Jadi cyber threat atau ancaman di ruang digital itu merupakan serangkaian aktivitas yang berpotensi merusak gitu ya ataupun merugikan dari aset-aset digital baik itu komputer, jaringan, data gitu ya.
Perusakannya itu mulai dari pencurian data misalnya gitu ya, kemudian juga menyebabkan tidak berfungsi atau juga sampai merusak informasi itu sendiri. Dan ada data atau fun fact gitu ya, kalau kita bisa lihat dari statistik ini, itu ternyata Ibu Bapak semuanya yang menjadi target dan juga opportunities dari suatu serangan di ruang digital, komposisinya hampir mirip gitu ya. Jadi kalau target tentunya sudah diincar dari lama. Kalau opportunities itu sebetulnya si penyerang itu atau hackers ini tidak sengaja ketemu gitu ya. Dan ini mungkin kalau ibu bapak dulu waktu kecil sering nonton acara Bang Napi ya, masih ingat gak ya? Awal tahun 2000 ya, Bang Napi itu kan di sesi akhirnya selalu menyampaikan kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat pelakunya gitu ya, tidak hanya karena dia sudah menarget, tapi juga karena ada kesempatan. Dan ternyata sekarang itu sangat relate ya Bapak semuanya kondisinya di ruang cyber, di ruang digital. Jadi bagaimana si hacker ini juga melakukan hal yang sama gitu seperti yang kita selalu dengar dulu waktu kecil oleh Bang Nafi sampaikan ya. Karena kenapa? Karena memang eh, sekarang ini hampir semuanya itu pasti terhubung dengan jaringan atau internet. Sehingga itu menimbulkan risiko opportunities tadi kalau kita tidak menerapkan digital hygiene yang baik gitu ya. Kemudian juga di sini juga bisa kita lihat bagaimana para hackers ini bisa mengkompromis atau bisa masuk menyerang suatu sistem itu ternyata paling banyak 52%-nya dikarenakan social engineering dari sisi usersnya yang dieksploitasi. Sisanya adalah dari sisi sistemnya. Kalau mungkin secara umum cyber threats ini ada banyak jenisnya, tapi yang paling sering misalnya yang pertama mulai dari malware ya, Ibu Bapak. Seperti virus ya, dulu kita mungkin sering mengenal dokumen kita rusak dan lain sebagainya. Dan terakhir ini booming terkait dengan ransomware ya. Ini salah satu jenis malware yang mengunci data kita, kemudian kita harus membayar sejumlah tebusan untuk bisa membuka data kita kembali. Kemudian yang paling banyak juga adalah serangan phishing ya, Ibu Bapak mungkin sering juga melihat atau mungkin barangkali ada yang pernah terkena di sini. Jadi serangan phishing ini si attacker itu dia menggunakan semacam umpan gitu ya. Biasanya berupa pesan baik itu di WhatsApp, SMS atau di email gitu ya untuk memancing kita baik itu mengklik atau mendownload suatu unduhan sehingga nantinya itu menjadi jalan masuk dari hackers menyerang sistem kita. Lalu juga ada social engineering gitu ya, bagaimana eh, pelaku berupaya memanipulasi aspek psikologis kita gitu ya. Bukan hipnotis ya, tapi seolah-olah dia bertindak sebagai orang yang kita tahu, kita kenal gitu ya. Jadi misalnya tahu-tahu kita ditelepon oleh orang yang mengatasnamakan atasan kita misalnya ya dan lain sebagainya. Kemudian kita diminta untuk menyerahkan informasi sensitif, password dan lain sebagainya. Atau berpura-pura sebagai admin dari bank misalnya, kita diminta mengirimkan OTP yang dikirimkan ke SMS kita. Itu secara umum ada 3 yang paling banyak menyerang. Oke. Dan fun fact lain terkait dengan cyber threats ini di belakangan ini, jadi kalau kita perhatikan Ibu Bapak semuanya, mereka tergantung tanda kutip isunya yang sangat, sangat sedang hangat sekarang gitu ya. Mungkin dulu saat isu pemilu 2024 itu eh, teridentifikasi setidaknya ada tiga jenis malware gitu ya yang berekstensi APK yang waktu itu beredar di masyarakat gitu ya. Ada yang dia biasanya mengirimkan lewat pesan WhatsApp gitu ya kepada semuanya seolah-olah mengirimkan dokumen gitu ya. Padahal itu adalah aplikasi yang berbahaya yang kalau kita buka itu bisa mengakibatkan informasi kita tercuri gitu ya. Bahkan kredensial kita juga tercuri. Ada beberapa case skenario mereka misalnya ternyata itu
terhubung dengan aplikasi wallet kita gitu ya, sehingga uang yang ada di wallet kita bisa habis di situ. Lalu kemudian juga tren lain, eh, di sebuah artikel Dark Reading menyampaikan ternyata banyak ditemukan aplikasi game yang telah disusupi eh, malware-nya gitu ya. Mungkin dulu kita pernah dengar Pokemon Go ya. Jadi orang mencari aplikasi installernya ternyata dapat dari yang bukan terpercaya, sehingga kita download dan itu mengandung malware yang menyebabkan kita bisa tercuri informasi atau kredensial kita, bahkan data kita gitu ya. Kemudian juga belakangan juga sempat beredar malware dengan modus undangan ya, undangan pernikahan gitu ya, undangan.apk ini juga sama, banyak sekali menyerang masyarakat gitu ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan proteksi ya, atau melakukan atau menerapkan digital hygiene tadi yang sempat disampaikan oleh Kang Fajar. Dan itu semua sebetulnya sudah ada di bukunya Kang Fajar tuh Bapak semuanya. Saya coba menambahkan sedikit. Jadi ada beberapa tips langkah sederhana yang bisa kita lakukan di rumah gitu ya untuk bisa menerapkan digital hygiene itu sendiri. Jadi yang pertama adalah tentu saja kita harus mengamankan perangkat kita ya, smartphone kita, gitu ya. Mungkin secara fisik kita pegang gitu ya, tapi perlu juga secara sistemnya kita amankan. Misalnya kita gunakan PIN gitu ya, password atau misalnya sampai biometrik baik itu sidik jari ataupun face recognition ya. Kemudian juga jangan lupa kita harus mengaktifkan fitur misalnya kalau di Android Find My Device gitu ya. Kalau di iPhone Find My iPhone untuk bisa melacak jikalau aplikasi perangkat kita tertinggal atau hilang gitu ya, supaya posisinya terakhir bisa kita ketahui. Ini contoh yang kemarin heboh, penumpang ya, salah satu airlines di Indonesia yang iPhone-nya ternyata hilang ya pesawat, terus dia temukan, cek posisinya terakhir ada di sebuah hotel di Australia dan di situ tempat menginapnya kru ya. Lebih lanjut saya tidak mengikuti, tapi itulah salah satu fungsinya kita mengaktifkan fitur My Device gitu ya, atau Find My iPhone tadi gitu ya. Kemudian jangan lupa, jangan biarkan smartphone kita itu tanpa kunci layar ya Bapak semuanya. Tuh. Ibaratnya kalau kita punya kendaraan, jangan sampai kendaraan kita itu dalam kondisi tidak terkunci lah gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita harus bijak dalam mengelola aplikasi-aplikasi yang kita install di perangkat kita, Ibu Pak semuanya. Tentu yang pertama, kita harus memastikan aplikasi yang kita unduh dan install itu bersumber dari sumber yang resmi gitu ya. Misalnya kalau Android berarti dari Google Play Store gitu ya. Kalau iPhone dari iOS-nya dan lain sebagainya, App Store. Sehingga untuk meminimalisir gitu ya, tidak berarti bahwa yang ada di sumber resmi itu semuanya aman gitu ya, tapi setidaknya meminimalisir tadi. Kemudian selanjutnya adalah kita harus mengecek, kadang kan ketika kita install suatu aplikasi pasti dia akan muncul konfirmasi izin atau permission ya. Apa saja yang kita bolehkan. Nah, ada beberapa permission yang secara default di Android misalnya dia mengkategorikannya sebagai dangerous gitu ya. Misalnya kamera, kemudian juga mikrofon, SMS, dan lain sebagainya. Jadi kalau memang aplikasinya secara fungsionalitas tidak memerlukan permission tersebut, ya kita jangan allow gitu ya permissionnya. Kemudian tentu saja kita harus menghapus aplikasi yang tidak kita gunakan. Terkadang kalau misalnya ibu bapak semuanya handphonenya dipegang oleh anaknya, tahu-tahu anaknya menginstal aplikasi apa gitu ya. Nah, kita harus sering-sering mengecek kalau memang ini tidak diperlukan langsung di uninstall saja. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menjaga keamanan data dan akun kita, gitu ya. Misalnya dengan cara menerapkan password yang kuat, gitu ya. Tentu saja dan jangan dipakai berulang di banyak akun. Misalnya passwordnya, contoh misalnya passwordnya adalah
ABCDE gitu ya di akun A, dan ibu bapak juga menggunakan password yang sama di akses sistem yang lain gitu ya. Dan itu menyebabkan kalau salah satu sistem compromise atau bocor, tentu saja itu berisiko dan berdampak ke sistem yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah optimalkan keamanannya, yaitu dengan menggunakan two factor autentikasi. Eh, Bisa menggunakan Google Authenticator ya, atau misalnya melalui nomor handphone dan lain sebagainya. Dan two factor autentikasi ini sejak tahun 2011 kalau tidak salah, waktu itu masih Presiden Obama di Amerika, sudah menjadi direct order dari Presiden Amerika Serikat bahwa untuk semua sistem federal harus menerapkan two factor autentikasi. Kemudian yang ketiga adalah jangan simpan password kita di catatan terbuka gitu. Misalnya, biar biar gampang menghafalnya atau takut lupa, kita simpanlah di notepad atau di chat. Nah, itu berbahaya. Solusinya adalah biasanya menggunakan suatu aplikasi, apa, password manager disebutnya. Nanti di belakang saya coba sampaikan contoh-contoh aplikasi password manajernya. Dan ini adalah ada 5 aplikasi password manager yang paling banyak direkomendasikan. Eh, yang pertama adalah Bitwarden. Ini yang saya pakai juga. Dia basicnya open source, tapi juga menyediakan yang versi berbayar. Tapi versi free-nya untuk personal ini sangat cukup. Dia tidak dibatasi berapa jumlah passwordnya. Kita bisa mengelola password kita di sini. Banyak aplikasi gitu, misalnya karena biasanya passwordnya itu acak semua, dan biasanya saya menggunakan password generator gitu yang acak untuk diterapkan di akun atau sistem tertentu. Kemudian karena itu susah diingat, saya simpan di sini di password manager gitu ya. Dan untuk bisa mengakses password manajernya berlapis gitu ya, dengan password yang kuat plus juga two factor autentikasi tadi. Kemudian ada juga One Password, ini berbayar. Kemudian ada LastPass, ini Dashlane juga saya pakai. Ini versi gratisnya memang terbatas, hanya beberapa sistem, tapi lumayan cukup, sekitar 15 sampai 20 gitu ya. Kemudian ada Keeper juga. Jadi ini menjadi solusi kalau misalnya ibu bapak kesulitan dalam mengingat password ya yang banyak ya. Karena tadi tentu saja kalau kita menerapkan password yang sama di banyak akun, pasti risikonya tadi kalau satu bocor berdampak ke yang lain. Kalau misalnya ibu bapak harus menerapkan password yang acak di setiap akun, pasti kan sulit ya menghafalnya, dan tidak boleh dan rawan sekali kalau kita simpan di sumber catatan terbuka gitu ya, sehingga harus menggunakan aplikasi khusus, misalnya password manager, untuk kita bisa mengelola password kita tadi. Dan bagaimana kita juga harus rutin mengecek apakah akun kita ini sudah bocor gitu ya atau belum. Ini ada yang bisa ibu bapak lakukan dengan mengecek misalnya alamat emailnya di haveibeenfound.com. Di situ nanti bisa terlihat apakah password kita sudah pernah bocor atau tidak. Nah, kalau sudah pernah bocor, maka segera hapus atau minimal menambahkan hardening atau perkuatan dengan menggunakan two factor autentikasi misalnya, seperti itu. Jadi ini misalnya tampilannya kalau kita cek kayak password saya misalnya, email saya, ternyata oke, ternyata sudah ada beberapa informasi yang bocor gitu ya, baik itu terkait dengan emailnya, kemudian passwordnya sendiri, nomor handphone dan lain sebagainya gitu ya. Itu. Kemudian yang keempat adalah eh, kita harus selalu waspada terhadap upaya phishing ataupun pengiriman link palsu ya. Sehingga yang selalu biasanya ditekankan adalah think before clicks ya. Jadi kita harus pikir dulu nih, jangan langsung ngeklik. Jangan ngeklik dulu baru di think gitu ya. Karena ini sangat penting supaya kita tidak terjerat dari serangan phishing tadi ya, yang biasanya dikirimkan lewat misalnya SMS ya, pesan WhatsApp atau email biasanya gitu ya. Kemudian juga kita harus periksa dulu URL yang misalnya kalau kita terlanjur ngeklik gitu ya, kemudian diarahkan ke halaman login, kita lihat benar-benar itu benar-benar yang valid atau tidak. Kemudian juga upayakan sistem login yang digunakan itu sudah diamankan
menggunakan misalnya HTTPS gitu ya, sehingga terhindar dari ancaman pencurian atau intercept gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah supaya kita ingatkan selalu anak-anak kita untuk tidak mudah percaya pesan berhadiah atau yang meminta data pribadi gitu ya. Itu kemudian yang kelima adalah kita harus selalu update ya proteksi perangkat kita gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan dan capek-capek untuk selalu mengupdate sistem operasi dan aplikasi yang kita gunakan. Memang antara keamanan dan kenyamanan ini harus ada yang harus dikorbankan ya, tapi itu tergantung risiko kita gitu. Kalau misalnya risikonya kita anggap oke, kita accept, nggak apa-apa, ya udah kita jangan lakukan. Tapi kalau ternyata risikonya nggak bisa kita accept, tentunya harus ada kendali keamanan yang harus kita terapkan. Kemudian juga harus menggunakan antivirus atau anti malware atau eh, aplikasi mobile security ya, setidaknya untuk eh, memperkuat perangkat kita gitu ya. Kemudian juga kalau memang Bluetooth dan WiFi-nya sedang tidak digunakan, lebih baik kita matikan, kita nonaktifkan gitu ya. Kemudian yang keenam, bagaimana kita menggunakan jaringan yang aman, misalnya hindari transaksi penting seperti transaksi perbankan gitu ya, ataupun transaksi login ke email lewat WiFi publik. Kemudian juga nonaktifkan fitur auto connect di WiFi kita karena takutnya ada orang yang mencoba menggunakan aplikasi WiFi malicious gitu ya, dengan nama SSID-nya paling banyak dipakai orang gitu ya, sehingga otomatis auto connect situ. Kemudian juga kalau memang kita terpaksa, kalau bisa menggunakan trusted VPN ya, trusted ya Ibu Bapak ya, jangan yang VPN gratisan dan lain sebagainya, untuk setidaknya melindungi koneksi jaringan kita. Lalu yang ketujuh adalah kita harus selalu rutin membackup data penting ya, secara rutin. Misalnya kalau ada foto-foto, dokumen, ataupun misalnya chat yang penting, bisa di cloud storage ya, sekarang sudah banyak disediakan juga, atau di perangkat komputer, atau di hard disk, atau di flash disk ya, seperti itu. Kemudian hal ini tentu saja untuk melindungi dari kehilangan data ya, dari risiko kehilangan data, baik itu akibat dari kerusakan, hilang, atau juga dari malware seperti ransomware tadi, Bapak semuanya. Dan yang terakhir, tentu saja kita harus bijak dalam berbagi konten. Ini sangat penting juga supaya kita bisa ingatkan juga ke anak-anak kita atau diri kita sendiri juga untuk tidak membagikan data pribadi gitu ya, foto atau lokasi secara sembarangan di media sosial, karena ini tadi selain dari aspek security juga tentunya privasi ya, supaya kita bisa jaga dan terapkan aturan di keluarga terkait screen time rule ya, tadi sudah banyak dijelaskan juga oleh Kang Fajar. Dan ini ada contoh bagaimana kita bisa terapkan. Di Google menyediakan namanya Google Family Link, dan saya yakin juga Ibu Bapak juga sudah menerapkannya. Bagi yang belum nih sangat bagus juga. Jadi kita bisa setidaknya mengkontrol perangkat smartphone kita gitu ya. Kalau misalnya Ibu Bapak menyediakan khusus buat anak gitu ya, atau eh, ada perangkat smartphone yang digunakan khusus anak, nah di situ kita bisa controls menggunakan Google Family Link, misalnya batasi screen time aplikasi tertentu, misalnya YouTube nih maksimal misalnya di setel di sini 2 jam atau bisa lebih kurang lagi gitu ya. Kemudian juga ada periode aktif dan non-aktifnya dan lain sebagainya. Karena Family Link ini menyediakan semacam tools yang bisa kita gunakan untuk mengkontrol anggota keluarga kita gitu ya. Tentunya supaya bisa mewujudkan tadi digital hygiene ya, kebiasaan digital yang sehat dan positif. Nah, ini terakhir, jadi kesimpulannya digital hygiene atau cyber hygiene ini merupakan benteng keluarga ya di dunia digital, sehingga sangat penting untuk kita bisa pahami dan bisa terapkan gitu ya, setidaknya mulai mencicil mana-mana saja yang kita bisa
terapkan di lingkungan keluarga kita. Supaya tadi, karena yang disampaikan oleh Kang Fajar juga bahwa sekarang kita tidak bisa lagi membendung arus perkembangan teknologi gitu ya. Mungkin kalau zaman kita dulu, kita bisa menggenggam smartphone pas zaman kuliah mungkin barangkali ya. Atau pas SMA. Anak-anak sekarang usia 2 tahun, 3 tahun udah langsung tahu tuh cara mengoperasikan smartphone gitu ya. Karena memang mungkin barangkali secara eranya seperti itu, tapi kita bagaimana bisa mengerem, bisa membentengi keluarga kita, salah satunya adalah menggunakan digital hygiene ini, gitu ya. Mungkin itu dari saya, Mbak J, yang bisa saya sharing. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak J untuk di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kang Riki, banyak banget ya yang kita baru tahu, terus juga jadi lebih aware, dan ini tuh bisa langsung dipraktekin ya setelah Zoom ini selesai. Masya Allah. Nah, ini mumpung masih sama Kang Riki, ada pertanyaan nih Kang, sebelum kita ke Kang Fajar ya. Jadi Kang Fajar udah ada 2 pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan untuk Kang Riki, biar langsung aja. Kang, tadi kan untuk password itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada yang pakai kode, ada yang pakai garis pola, ada yang Face ID, bahkan ada sidik jari sekarang. Nah, itu gimana? Yang paling aman tuh yang mana? Atau semuanya kita aktifkan? Atau gimana? Atau mungkin kalau aplikasi ini sebaiknya sidik jari, kalau aplikasi ini mungkin angka saja, itu gimana Kang Riki? Enggak, silakan. Oh, baik, baik, Mbak Z. Jadi tingkatan atau leveling kita menerapkan suatu kendali keamanan memang disesuaikan dengan risiko atau value dari misalnya di sini aplikasinya gitu ya. Kalau misalnya aplikasinya perbankan, nah biasanya tentu saja yang paling kuat itu adalah sudah menggunakan fingerprint ya, seperti itu. Sehingga kalaupun misalnya PIN-nya sudah bocor, dia harus perlu jari kita gitu ya. Kemudian kalau misalnya aplikasi untuk entertain gitu ya, itu sebetulnya cukup menggunakan PIN juga tidak masalah. Ya, jadi biasanya kalau yang fingerprint itu yang aplikasi-aplikasi yang kritis secara transaksi ya, kayak perbankan, termasuk sosial media juga ya, sosial media seperti itu, Mbak Aji. Oke deh, jadi menyesuaikan ya aplikasinya. Oke, terima kasih banyak Kang Riki. Sami-sami. Ini selanjutnya ada Kak Galih, raise hand. Kak Galih mau ke Kang Riki atau ke Kang Fazar? Kang Fazar. Oh, oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Kang Riki. Kita ke Kang Fazar dulu ya. Oke, sebentar. Oke, sebelumnya Kak Gali kita ke yang pertanyaan di kolom chat dulu ya. Nanti Kak Gali akan persilakan untuk open mic. Kang Faizar, ini ada 2 pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama adalah dari Kak Wika. Assalamualaikum. Kak, biar anak nggak kecanduan main game lagi, gimana Kak? Usianya 13 tahun nih Kang Faizar. Biar gak kecanduan games, kalau kita langsung dilakukan batasi agak susahnya. Tapi minimal kita bisa mengurangi durasi bermainnya dan kita challenge anak tersebut itu. Kalau misalnya kita punya kesempatan, selain mengurangi durasi waktunya, coba anak tawarkan mau nggak belajar coding agar nggak hanya jadi main game tapi bisa membuat games gitu. Tapi seandainya kalau misalnya nggak ada titik temu, pertama misalnya anaknya nggak suka coding, yang kedua memang nggak terfasilitasi, pastikan kita sebagai orang tua tahu dulu konten gamesnya seperti apa, apakah sesuai dengan rate usianya, gamesnya itu cocok nggak dengan usia anaknya, apakah di games tersebut ada unsur kekerasan, ada unsur sensual, vulgaritas, dan yang lainnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau langsung di stop total itu agak susah. Minimal kita mengurangi durasi waktunya dulu, sambil kalau misalnya di pertengahan jalan gamesnya tidak cocok dengan usianya,
kita bisa carikan alternatif games yang lain. Dan kita sebagai orang tua sebisa mungkin tahu gamesnya itu seperti apa. Gitu sih Kak Wika. Semoga membantu. Oke, mungkin itu juga ya apa handphonenya udah handphone sendiri mungkin ya. Jadi kita ya udah bebas gitu mau pakainya di mana aja. Kalau bisa di-challenge juga kayak tadi, misalnya ada komunitas gamers kan yang kayak banyak tuh e-sport bisa coba challenge untuk join komunitasnya. Misalnya nanti kalau ada kayak turnamen dan yang lainnya bisa diikut sertakan gitu. Jadi nggak hanya membuang waktu untuk bermain game, tapi juga dia bisa membangun rasa percaya dirinya di turnamen dan yang lainnya. Yang pasti sih kita harus mendampingi dan tahu konten gamesnya seperti apa. Karena nggak semuanya games jelek juga. Oh, oke. Jadi kita memanfaatkan ya. Ya karena usianya udah 13 tahun udah cukup lah. Oh, oke. Masya Allah. Wah, ini em, jadi agak lebih tenang gitu ya, Kak Wika ya. Tinggal diajak ngobrol dan apa sih diskusi. Selanjutnya dari Kanahlah nih, Kang Fajar. Saya seorang ibu dari 3 orang anak. Anak pertama saya berusia 11 tahun. Alhamdulillah saya bertahan tidak memberikan anak saya fasilitas untuk memiliki HP pribadi. Tapi teman-temannya di kelas semua memiliki HP pribadi dan dia sering sekali kurang update karena teman-teman lain berkomunikasi lewat WA grup handphone masing-masing. Alhamdulillah anaknya nggak minder. Tapi pertanyaannya, gimana sih kita sebagai orang tua untuk lebih menguatkan anak biar bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Dan kapan mungkin ya tambahan dari saya adalah kapan sebaiknya anak bisa dikasih gadget gitu secara kepemilikan. Mangga Kang Fajar. Nah, kalau secara kepemilikan, para founder teknologi kayak Steve Jobs, Bill Gates, dan yang lainnya juga kan menyarankan anaknya itu di usia, justru rata-rata di usia 15 tahunan ya, 13 tahun ke atas. Sama kalau di Al-Quran juga kan Allah bilang, jangan mengasih harta kepada siapa yang belum sempurna akalnya. Jadi sebelum balik itu memang belum bisa dikasih hak kepemilikan. Kalau misalnya tadi gimana cara menguatkannya, memang kalau dari segi edukasi di keluarga kita sendiri itu tidak akan cukup. Karena anak kita akan main dengan anak tetangga, anak temannya kita juga makanya butuh komunitas untuk saling mengingatkan, saling mengedukasi. Yang paling banyak PR kita kali ini kan dunia digital udah hadir duluan, tapi kita belum siap untuk dari segi digital literasi, dari segi edukasi dan yang lainnya, sehingga kita udah terserang duluan gitu. Tapi tidak ada kata terlambat bagi Kak Nahla. Yang pasti meskipun anaknya nggak dikasih HP pribadi dibanding teman-temannya, dia tercukupi dengan yang lain, mungkin dengan tercukupi secara validasi, apresiasi dan yang lainnya dari kita gitu. Sehingga meskipun secara gadget tidak terpenuhi, di hal lainnya dia terpenuhi gitu. Jangan sampai dua-duanya tidak terpenuhi itu. Kalau misalnya gadget udah nggak dikasih, tapi dari apresiasi dan validasi pun tidak cukup di rumah ya dia mungkin akan cari yang lain. Karena kalau bagi saya kalau di flashback dan dari hasil eh, pengamatan ya anak-anak atau anak-anak yang seringkali mudah dalam tanda kutip pergaulan yang merusak seperti mungkin drugs dan yang lainnya karena tidak mendapatkan cukup ruang berupa kasih sayang dan validasi di keluarga. Kalau misalnya semuanya udah terpenuhi, mau apapun di luar sana, tawaran semenarik apapun di luar sana, tapi di rumah sudah memenuhi yang terbaik, tidak akan mudah tergoda. Gitu sih. Masya Allah, justru yang dipenuhi itu adalah hatinya ya. Hatinya validasi, apresiasi, Masya Allah. Jadi, oh, yang nggak kepikiran tuh jadi kepikiran gitu ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan lagi boleh banget ya, boleh chat juga raise hand. Kemudian saya mau mengundang Kak Galih, tadi ada pertanyaan langsung ke Kang Fajar. Silakan Kak Galih. Iya, eh, terima kasih Kak. Oke, untuk eh,
Bang Fajar ya. Saya udah Ya, beli makanya. bukunya juga. Masya Allah. Baru baca sebagian sih, belum selesai. Ya, makasih. Ya. Eh, ya mau tanya. Tadi mengenai nama Muhammad Al-Fatih ya. Mhm. Ternyata banyak yang orang tua terinspirasi dari kisah Muhammad Al-Fatih. Nah, ini Mhm. saya mau tanya, misalkan Muhammad Al-Fatih hidup di era sekarang, era yang Mhm. gadget itu. Apakah Mhm. challenge-nya sama seperti tahun 600-800 tahun yang lalu gitu? Atau mungkin Mhm. malah akan lebih hebat lagi karena adanya gadget itu. Itu yang pertanyaan pertama. Mhm. Kemudian yang kedua, eh, apa mengenai game tadi itu, saya lihat memang game online seperti Roblox itu memang eh, saya lihat resikonya lebih besar ya dibanding PS. Misalkan Mhm. dialihkan ke PS itu, apakah gimana? Recommended nggak, Bang? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya rasa peran negara itu juga perlu ya untuk mengatur seperti di negara Swedia dan beberapa negara lain itu udah mulai melarang game Roblox dan juga memberi aturan bahwa usia 13 tahun baru boleh pegang gadget nih. Ini harapannya pemerintah juga aware juga tentang perihal ini ya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih Kak Gali. Yang pertama Al-Fatih. Kalau seandainya Al-Fatih hidup di zaman sekarang, apakah dia bakal jadi pahlawan besar atau tidak? Jawabannya ya walau alam. Tapi pertanyaan ini pernah saya tanyakan kepada guru saya. Saya pernah iseng nanya gitu ke beliau, Ustadz, seandainya Rasul hidup di zaman sekarang saat ini sebagai orang tua, apakah Rasul akan membiarkan anak-anaknya main gadget tanpa batas, tanpa aturan? Atau misalnya seandainya Rasul hidup masa kecilnya di zaman sekarang, era digital, apakah beliau akan main gadget tanpa batasan dan aturan? Atau bagaimana itu? Terus Ustadz itu bilang, guru saya itu bilang, dulu Rasul tuh ketika usia 5 atau 6 tahun sering diajak sama kakeknya, entah itu untuk berdagang atau ketika kakeknya menemui sebuah forum atau misalnya rapat. Dan ketika suatu waktu di perjalanan ditanya sama teman-teman seusianya untuk diajak bermain, Muhammad, ayolah main dengan kami gitu, jangan selalu ikut dengan kakeknya. Terus Rasul bilang, lah tidak, ya. Aku diciptakan bukan untuk main-main, aku diciptakan bukan untuk itu. Nah, artinya berarti sama kalau diterapkan dengan Muhammad Al-Fatih, kenapa bisa seperti itu ya karena eh, selain punya privilege semua, beliau juga dibesarkan dari keluarga yang meskipun sibuk ngurus negara ya ayahnya itu sibuk ngurus eh, negara, tapi dia selalu hadir, anak ayah dan ibunya selalu hadir untuk memenuhi tangki cinta tadi kalau kata Aja tadi kan, perhatian dan validasi tadi. Jadi seandainya hidup di zaman sekarang dengan berupa teknologi ya dia tidak akan menjadi budak teknologi, justru akan menggunakan teknologi itu untuk berjuang di jalan dakwah gitu, di jalan Allah. Itu sih yang pertama. Apakah Al-Fatih di zaman sekarang malah jadi terbawa arus teknologi atau justru bisa mengendalikan seperti itu. Terus yang kedua, games online atau PS lebih aman mana? Lebih aman PS sih kalau dari secara fisik ya. Karena kan kalau dalam dalam PS tidak ada chat random dengan orang asing, sementara dalam games online seperti Roblox dan yang lainnya itu banyak fitur-fitur chat di mana orang asing itu bisa masuk dalam chat itu tanpa kita ketahui. Sedangkan PS kan kita bisa saksikan sendiri, bisa kontrol sendiri, bisa lihat di layar TV kita. Kalau gadget di kamar anak kita, tersembunyi dan tidak terlihat oleh kita. Jadi secara fisik memang lebih aman PlayStation dibanding games online sih, gitu. Yang ketiga memang betul negara memang punya peran dan andil besar. Jadi kalau dalam Islam itu ada 3 layer atau 3 lapis agar kita bisa beristiqomah. Yang pertama lapisan dari individu. Individu berarti kita dengan keluarga inti kita di rumah. Jadi kita melakukan edukasi seperti digital literasi kepada keluarga inti kita di rumah. Tapi tidak cukup dengan level individu tadi. Kita butuh social pressure atau lingkungan sosial kita, sekitaran kita, tetangga kita, komunitas kita, orang-orang di luar sana, masyarakat di sekitar kita. Karena
kita dan anak-anak kita bakalan berbaur dan berinteraksi dengan lingkungan luar sana, lingkungan sosial sana. Jadi kalau misalnya nggak hanya yang dilakukan di edukasi di rumah saja, sementara di lingkungan sosial tidak diedukasi, akan susah tantangannya. Gitu. Kita merasa berjuang sendirian. Nah, tapi yang paling powerful jelas dari public policy atau dari ada institusi atau negara yang mengatur itu semua ya. Seperti ya tadi disebutkan di negara Swedia dan negara yang lainnya. Jadi karena itu nggak bisa kita sentuh ke sana, kita bisa mainnya di dua layer tadi, layer individu dan layer sosial tadi. Kita edukasi orang sekitar kita dan keluarga inti kita. Kalau untuk negara, ya nanti mungkin bisa dibantu disampaikan kepada pihak terkait. Di mana saat ini juga dengan segala aturannya ya semoga bisa lebih cepat lebih baik, karena kalau misalnya kita sudah edukasi mati-matian di keluarga inti kita, terus juga kita udah edukasi kepada lingkungan sosial kita, tapi kayak konten-konten yang tidak pantas untuk anak-anak, misalnya konten pornografi atau konten kekerasan masih bisa bebas tayang, kita akan susah juga, akan merasa berjuang sendirian. Jadi memang tiga layer ini yang diperlukan agar kita bisa beristiqomah di jalan kebaikan tadi ya maksudnya. Jadi layer individu, sosial, dan institusi atau negara tadi. Gitu sih Kak Gali. Insya Allah. Gimana Kak Galih? Udah Ya, terima kasih. Cukup, Kang. Ya. Alhamdulillah. Udah terjawab ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan lagi masih boleh banget di kolom chat. Sambil nunggu pertanyaan yang lain, saya mau nanya nih ke Kang Fajar. Kang Fajar, gimana kalau dengan TV? Sekarang itu channel TV buat anak-anak tuh udah ada ya. Dan dia memang nonstop dari anak bangun tidur, Ya. buka TV sampai dia tidur lagi tuh beneran nyala terus gitu. Meskipun ya kadang nonton, kadang dia lari-lari, kadang dia sambil makan gitu. Itu pendapat Kang Fajar gimana nih? Kan kita tuh pengennya tuh TV itu kan sebagai tempat kumpul keluarga ya awalnya ya. Tapi apakah sekarang masih efektif gitu atau gimana sebaiknya keluarga yang sekarang masih punya TV di rumahnya? Oke. Oke. Makanya kalau dalam istilahnya itu screen time. Screen itu layar, entah itu bentuknya gadget, TV, tabs, laptop. Jadi durasi anak atau kita dengan layar, apapun bentuknya. Jadi sebisa mungkin screen time untuk anak usia di bawah 5 tahun itu maksimalnya itu 2 jam sehari. Entah itu bentuknya apa. 2 jam dari laptop kah, dari tab, dari TV, ataupun kombinasi dari semuanya digabung dari laptop, gadget, dan yang lain, dari smartphone gitu. Jadi memang konten TV sekarang juga, apalagi yang smart TV ya. Smart TV kan banyak channel-channel luar negeri yang kadang kita nggak bisa kontrol kontennya juga. Ketika anak misalnya nggak sengaja klik channel yang lain, misalnya channel luar yang menampilkan hal yang tidak seharusnya dilihat sama anak usia tersebut, kita juga nggak bisa kontrol. Lain dengan TV, kalau TV-TV analog yang zaman kita dulu kan paling siaran-siaran TV itu siaran-siaran TV lokal seperti RCTI, SCTV, dan yang lain. Tapi kalau Smart TV kan channelnya itu udah lintas negara gitu. Jadi sebisa mungkin tetap dikontrol, terutama yang menggunakan Smart TV, dan durasi juga tetap sama. Kalau untuk anak di bawah 10 tahun itu maksimalnya 2 jam sehari. 2 jam itu gabungan, entah itu 1 jam nanti di gadget, di smartphone, 1 jam lagi di TV, atau 2 jam full di TV. Tapi pastikan kembali ketika sudah menonton konten, apapun bentuk kontennya, apapun media yang ditontonnya di smartphone atau di TV, jangan sampai anak jadi pasif, jadi hanya menonton saja. Challenge lagi anak menceritakan ulang apa yang sudah ditontonnya. Gitu. Kalau anaknya senang ngobrol, senang storytelling, bisa diceritakan kembali lewat verbal. Tapi kalau anaknya senang dengan nulis, gambar, bisa diekspresikan ke gambar atau ke tulisan dari apa yang sudah dia tonton. Gitu. Masya Allah, meskipun TV tetap harus dibatasi juga ya, teman-teman. Oke, teman-teman, karena memang sejauh ini belum ada pertanyaan yang masuk lagi, mungkin nanti sebelum kita foto bareng ya, izin teman-teman nanti foto bareng untuk teman-teman open cam di akhir.
saya akan minta closing statement nih dari Kang Fajar untuk menyemangati kita sebagai orang tua agar bisa menjadi digital bestie ya, bukan digital polisi yang kerjaannya ngelarang-larang dan marah-marah gitu ya. Kemudian nanti akan minta closing statement juga ke Kang Riki biar kita lebih aware dan lebih aman gitu dalam menggunakan gadget gitu. Mangga Kang Fajar mungkin untuk closing statement pada berbagi apa Oke. bestie talk kita pada malam hari ini. Ya, jadi closing statementnya jangan sampai algoritma lebih mengenal anak kita dibanding kita sendiri. Algoritma lebih tahu apa yang anak sukai, apa yang anak sedang butuhkan dibanding kita. Karena kalau kita tidak hadir, tidak mengetahui itu semua, bukan kita yang mendidik dan membesarkan anak-anak kita, tapi algoritma media sosial yang membentuk karakter anak-anak kita. Jadi pastikan kita menjadi sahabat terbaik anak, bukan gadget. Karena gadget itu bukan pengganti orang tua, gadget hanya alat pembantu saja. Masya Allah, tuh quote-nya tuh bisa tuh ya dicatat terus dijadiin status malam hari ini ya. Kesimpulan dari kita belajar sama Kang Fajar. Selanjutnya, mangga Kang Riki untuk closing statement dari berbagi. Baik, terima kasih banyak Mbak Z, Ibu Bapak semuanya yang terhormat. Mungkin closing statement atau simpulan gitu ya, tadi sudah sempat saya juga sampaikan. Yang pasti, mari kita sama-sama jaga ruang digital kita, mulai dari rumah ya, dengan menerapkan digital hygiene, sehingga bisa melindungi masa depan anak-anak kita. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa anak-anak kita sekarang tidak hanya tanda kutip bermain di ruangan fisik, tapi juga mereka juga ternyata bermain di ruang digital. Makanya peran dari digital hygiene ini sangat penting untuk kita bisa terapkan. Mungkin itu sedikit dari saya, Mbak J, terkait dengan closing statement di kegiatan ini. Terima kasih. Masya Allah, kita yang terima kasih banyak nih sama Kang Riki yang udah berbagi pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Kang Fajar. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini, malam minggu. Ya mudah-mudahan bisa diteruskan ke keluarga, ke saudara-saudara yang lain. Hasil dari belajar kita malam ini. Mudah-mudahan ada catatan, bisa di-post gitu ya ke teman-teman yang lain. Atau ada yang screenshot tadi materinya gitu ya, boleh banget dibagikan. Halal ya teman-teman ya. Karena ini adalah ruang berbagi untuk umum gitu. Nah, selanjutnya sebelum saya tutup, boleh mengundang teman-teman untuk buka kamera. Kita akan abadikan gitu ya wajah-wajahnya yang di balik layar untuk kita screenshot nih. Anggap aja kita mau selfie gitu ya. Anggap aja kalau di acara tuh kita selfie nih teman-teman. Boleh teman-teman untuk open kamera atau ternyata kita selfie-nya bertiga aja nih ya. Karena teman-teman mungkin sudah malam gitu ya. Udah siap-siap. Wah, Masya Allah ada Kak Nahla masih standby. Ada Kak Almas. Masya Allah Kak Almas di mana? Masih di ruang belajar kah? Masya Allah luar biasa semangatnya. Berdua lagi ya. Satu device berdua. Oke, ada lagi yang mau bergabung foto bersama teman-teman. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Kita screenshot yang ada aja ya. 1, 2, 3. Temennya Kak, Kak Almas ya, Kak Almas. Tadi saya bilangnya Kak Almas ya, Masya Allah. Terima kasih banyak pokoknya buat malam hari ini, buat Kang Riki, Kang Fajar, dan Terima kasih, Ki. saya dan Sami-sami. saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih pokoknya buat kehadirannya. Semoga jadi nilai pahala ibadah kita malam hari Amin. ini ya. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Fajar, Mbak J, Sama-sama. Bapak semua. Ini ya. Terima kasih semuanya. Ya.